Halo, kembali lagi di podcast Kantin Hukum, belajar hukum lebih asik. Tema podcast kita kali ini sesuai judulnya, yaitu bermain layang-layang bisa dipidana. Lah, kok bisa? Nah, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa like, subscribe, dan share channel Kantin Hukum kami ya teman-teman, agar kami dapat terus memberikan pengetahuan tentang hukum dengan lebih asik. Oke, kita kembali ke materi teman-teman. Teman-teman pasti senang atau bahkan hobi bermain layang-layang, bukan? Siapa sih yang nggak suka coba dengan salah satu permainan ikonik ini? Namun, akhir-akhir ini permainan layang-layang kembali booming. Sayangnya, bukan berarti hal tersebut berita bagus teman-teman, tetapi justru berita yang kurang menyenangkan. Efek pandemi COVID yang membuat masyarakat mengharuskan diri untuk stay di rumah, membuat mereka jenuh dan akhirnya membuat permainan layang-layang kembali digemari. Namun sayangnya, hal tersebut justru menimbulkan akibat buruk. Salah satunya adalah akibat dari benang layang-layang yang tersangkut di kabel listrik atau tersangkut di berbagai tempat umum, yang hal tersebut ternyata memakan korban. Salah satunya hal tersebut terjadi di salah satu sudut kota Semarang, teman-teman. Seorang pengemudi ojek online tersangkut oleh benang layang-layang sehingga menyebabkan tenggorokan pengemudi tersebut terluka dan hampir saja membuat luka tersebut fatal, teman-teman. Dan ternyata hal ini tidak hanya 1-2 kali terjadi. Di kota-kota lain pun ternyata terjadi hal yang sama. Teman-teman harus berhati-hati nih ketika bermain layang-layang. Akibatnya bisa dihukum pidana loh. Wah, kok bisa sih? Jadi gini teman-teman. Bisa dikenakan pasal 359 KUH Pidana atau pasal 360 ayat 1 dan 2 KUH Pidana teman-teman, yang bunyi di pasal 359, barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun atau kurungan selama-lamanya 1 tahun. Sedangkan di pasal 360 berbunyi di ayat 1-nya, barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya 1 tahun. Di ayat 2 bunyinya, barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp4.500, teman-teman. Nah, dalam hal ini, bermain layang-layang hingga menyebabkan celakanya orang termasuk dalam delik culpa, teman-teman, yang artinya adalah bahwa akibat daripada kurang berhati-hati atau lalai. Nah, teman-teman sudah tahu kan sekarang bahwa kita harus lebih berhati-hati dalam bermain layang-layang. Namun, bukan berarti kita nggak boleh bermain layang-layang, teman-teman. Bukan tidak boleh, tapi harus berhati-hati. Hindari tempat yang rawan seperti tiang-tiang listrik, kabel listrik, atau pepohonan agar apabila nanti layangan putus tidak membahayakan, dan upayakan untuk bermain di tanah yang lapang. Pada dasarnya memang dahulu layang-layang sangat digemari, sehingga baik dari anak-anak hingga dewasa senang akan permainan ini, hingga bisa bermain di mana saja. Waktu dulu kan seperti itu, teman-teman. Namun seiring zaman, pertumbuhan suatu kota atau daerah atau tempat-tempat desa seperti itu menyebabkan semakin padat daerah tersebut, teman-teman. Sehingga ruang bermain layang-layang semakin terbatas. Banyak-banyak rumah, banyak tiang listrik, banyak kabel, sehingga kita harus lebih berhati-hati ketika kita bermain layang-layang, teman-teman. Oke, itu dulu materi kita kali ini, teman-teman. Apabila ada kritik dan saran, dapat dikirimkan melalui email kami di kantinhukum17@gmail.com. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel Kantin Hukum kami ya, teman-teman. Tetap jaga kesehatan dan tetap berhati-hati ya. Yuk belajar hukum lebih asik bareng Kantin Hukum. Salam.